Chapter 1281. Daftar akuisisi Tuan Muda Zens. Jiang Chen tidak khawatir. Dia sangat percaya bahwa setidaknya beberapa pembudidaya berkeliaran akan memiliki sesuatu yang diinginkan. Mereka mungkin hanya mengamati dari sela-sela dan tidak terburu-buru untuk mengambil harta mereka. Penggarap berkeliaran sering sangat tidak percaya. Jika mereka ragu, mereka lebih suka mengamati daripada mengambil tindakan apapun. Jiao Yun, sebarkan kabar bahwa aku membeli beberapa barang, semakin banyak semakin baik. Harga bisa dinegosiasikan selama mereka bisa mendapatkan barang. Jiang Chen menyerahkan beberapa gulungan. Ini adalah daftar barang yang aku butuhkan. Silakan dan umumkan mereka. Petik 2. Jiao Yun menerima keputusan itu dan menuju keluar dengan gulungan. Semuanya, tolong tunggu sebentar obrolan kamu. Tuan Muda Zen perlu membeli beberapa barang. Teman yang memiliki mereka dipersilakan untuk melakukan transaksi tatap muka dengan Tuan Muda. Tuan Muda bersedia membeli sebanyak apapun yang kamu miliki. Harga dijamin memuaskan. Petik 2. Bahkan para pemimpin terhormat di dunia kultivasi tidak bisa tidak memperhatikan Jiao Yun, apalagi para pembudidaya yang berkeliaran. Dia membuka gulungan pertama dan berseru, item pertama, 8 Tracer Cordyceps. Ini adalah ramuan yang merupakan kumpulan 8 parasit yang sangat langka dan unik. Tuan Muda memprioritaskan pembelian ini dan bersedia membayar harga yang sangat layak. 8 harta Cordyceps tidak sepenuhnya asing bagi dunia budidaya. Sebagian besar pembudidaya pernah mendengarnya. Itu sangat unik dan aneh. Itu tampak seperti ramuan roh belaka pada pandangan pertama, tapi bukan itu yang ada di sana. Itu sebenarnya makhluk roh yang muncul sebagai ramuan roh di kali, membuatnya menjadi makhluk seperti ramuan yang sangat langka dan berharga. Itu sering digunakan oleh ahli pil dalam penyempurnaan karena merupakan bahan yang sangat fleksibel. Namun, dunia pil Dao belum benar-benar menggali potensi penuh 8 harta Cordyceps. Efeknya setelah disuling menjadi pil tidak jauh lebih baik daripada bentuk aslinya. Meskipun sangat langka dan ramuan kuasi langit, kebanyakan melihatnya sebagai ramuan peringkat bumi setelah menilai kegunaannya. Tidak mungkin, Tuan Muda Zen membeli 8 harta Cordyceps dengan harga tinggi. Sial, aku sudah menjual milik aku sejak lama. Petik 2, aku pernah melihatnya di lelang sebelumnya. Itu dijual dengan harga yang sangat bagus kalau begitu. Petik 2, ini tidak biasa meskipun itu pemandangan yang langka. Mengapa Tuan Muda itu membeli dalam jumlah besar? Petik 2, ya, mungkinkah dia punya cara untuk mendapatkan keuntungan besar dari itu? Petik 2, aku benar-benar tak sabar untuk melihat apa yang dia lakukan dengannya. Jika dia tidak menjelaskan properti tersembunyi dari Heavencloud Ganoderma, aku mungkin akan menjualnya sebagai ramuan langit umum jika aku memilikinya. Petik 2, sama, dia memiliki kemampuan untuk mengubah apapun yang disentuhnya menjadi emas. Item menunjukkan nilai sebenarnya hanya di depannya. Petik 2, pertemuan naga dan harimau benar-benar memperluas cakrawala aku. Warisan dan kedalaman yang dimiliki faksi-faksi besar ini benar-benar tidak ada duanya. Aku tidak bisa membantu tetapi mengakui rendah diri kami. Petik 2, tergantung. Seorang jenius kaliber muda Tuan Zen mungkin terlihat hanya sekali dalam setiap 10.000 tahun. Petik 2, aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan, aku benar-benar diyakinkan oleh Tuan Muda Zen sekarang. Aku sudah lama mendengar bahwa Pilvire City adalah yang terbesar dan memiliki banyak pengetahuan. Aku kira aku setuju dengan itu, tetapi karakter mereka jauh lebih buruk dibandingkan dengan Tuan Muda Zen. Pilvire City dikenal luas karena mengeksploitasi kami para penggarap yang berkeliaran dan menghisap darah kami. Petik 2, betul, aku benar-benar berharap Tuan Muda Zen tidak akan mengikuti jejak Pilvire City setelah dia menjadi terkenal. Petik 2, tak pernah. Praktek semacam itu tidak pernah terlihat di Velurium Capital ketika berada di bawah kekuasaan Kaisar Pivau. Tuan Muda Zen bukan tipe orang seperti itu. Petik 2, selama Tuan Muda Zen terus berbudi luhur ini, kesetiaanku akan tetap bersamanya dan bukan ibu kotanya, bukan Pilvire City. Para pembudidaya yang berkelana terus mengobrol tentang keingintahuan mereka yang besar tentang mengapa Jiang Chen membeli barang yang begitu aneh. Jiao Yun menjelaskan karakteristik 8 harta Cordyceps sebelum pindah ke gulir berikutnya. Item kedua adalah makhluk roh yang disebut Golden Crown Cloud Crane. Seperti namanya, bangau ini memiliki mahkota emas yang sangat unik di kepalanya. Tuan Muda bersedia membayar harga yang sangat memadai untuk hewan ini. Petik 2.
Namanya jauh lebih asing bagi massa. Tidak banyak yang tahu. Beberapa yang hanya tahu bahwa itu adalah hewan yang sangat menguntungkan, lemah dalam tingkat kekuatan dan budidaya. Namun, dagingnya sangat bergizi, yang membuatnya sering menjadi bahan untuk tujuan pemulihan oleh para pembudidaya tingkat lanjut. Faktanya, kekuatan pemulihannya bahkan lebih tinggi daripada banyak pil suci. Namun, itu adalah makhluk yang sangat langka. Cloud Crane Golden Crown dikatakan sangat berharga dari kepala hingga kaki. Dagingnya menyembuhkan yang terluka parah dan itu adalah agen penyembuhan keseluruhan. Petik 2. Apakah Tuan Muda berencana untuk memperbaiki pil restoratif dengan itu? Jadi, hewan itu memiliki sifat penyembuhan yang ekstrim, tetapi ia tidak dapat benar-benar membangkitkan orang mati, bukan? Apa yang akan dilakukan Tuan Muda dengan itu? Semua orang meneliti pembelian Jiang Chen untuk memprediksi keajaiban luar biasa yang dia rencanakan selanjutnya. Prestasinya yang ajaib telah tertanam dalam pikiran mereka. Kaisar Coiling Dragon dan Jisan bertukar pandang. Mereka tahu persis mengapa Jiang Chen membeli makhluk itu. Pil Pinetrane. Kembali pada hari itu, Jisan telah membeli Golden Crown Cloud Crane di bawah rekomendasi Jiang Chen di salah satu lelang Velurium Capital. Begitulah cara mereka mendapatkan pil Pinetrane nanti. Jika bukan karena pembelian saat itu, Kaisar Coiling Dragon kemungkinan akan menjadi tumpukan tulang sekarang. Jiao Yun membuka gulungan itu untuk menunjukkan gambar keren kepada semua orang. Semuanya, tolong perhatikan lebih dekat. Jika kamu memiliki makhluk ini, silakan hubungi Tuan Muda kami. Makhluk ini akan berada di tangan yang lebih baik jika kamu membiarkan Tuan Muda kita menggali potensi penuhnya. Setelah menampilkan gulungan kedua untuk sementara waktu, Jiao Yun pindah ke yang ketiga. Item ketiga dalam daftar adalah True Heaven's Fall Iron, logam yang sangat langka. Tuan Muda kita juga bersedia untuk membeli ini dengan harga yang sangat wajar. Dia bersedia memberikan 10 pil umur panjang dengan imbalan 5 kg True Heaven's Fall Iron. Untuk 50 kg besi, Tuan Muda kami menawarkan pil Pinetrane tunggal. Petik 2. Benar Heaven's Fall Iron adalah bahan untuk Dirk yang mendukung formasi. Jiang Chen telah mewarisi formasi SWOT Heavenly Chalice dari Crimson Heaven's Palace, yang kedua dari 6 istana warisan. Itu adalah salah satu harta pamungkas sekte kuno Crimson Heavens. Dirk ringan khusus diperlukan untuk formasi, dan mereka harus ditempa dari True Heaven's Fall Iron untuk mengekstraksi potensi penuh formasi. Yang terbuat dari bahan normal tidak mungkin menahan kekuatan formasi. Jiang Chen masih ingat nasihat yang mulia Sky Soarer dan sangat mementingkan formasi. Di zaman kuno, seorang ahli dari Ancient Crimson Heavens Sect telah menggunakan formasi untuk membunuh 3 ahli dengan level yang sama, meskipun dia hanya menguasai 1/5 formasi. Orang harus memahami bahwa para pembudidaya dengan peringkat yang sama seringkali sangat tersiingi di zaman kuno. Sangat jarang akan ada pemenang dalam duel 1 lawan 1. Berjuang 1 lawan 3 hampir pasti kematian. Dengan demikian, orang dapat dengan mudah melihat bagaimana formasi yang menentang surga adalah dari sejarahnya yang termasyur. Meskipun Jiang Chen semakin kuat pada kecepatan yang mengkhawatirkan, metode bela diri yang bisa ia gunakan untuk menghadapi musuh jauh lebih kuat darinya terlalu tidak memadai. Dia lebih mampu berhadapan dengan musuh dari level yang sama, tapi dia sangat kekurangan teknik pembunuh pasti yang kuat melawan musuh yang levelnya lebih kuat darinya. Dengan demikian, menguasai formasi SWOT Heavenly Chalice adalah sangat penting. Item keempat adalah, Jiao Yun pindah ke gulir berikutnya tanpa tergesa-gesa. Jiang Chen telah memberinya total 5 gulungan. Dia diam-diam mengambil cuti setelah dia selesai dengan pengumuman. Tuan Muda Zen, tugasnya selesai. Jiang Chen mengangguk. Prioritasnya sekarang adalah 3 item pertama. 2 lainnya bisa menunggu. Bahkan jika tidak ada pembudidaya berkeliaran yang memiliki barang-barang ini, Jiang Chen percaya bahwa berita tentang daftar pembeliannya akan dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah manusia. Barang-barang ini pasti akan menunjukkan diri di depan pintu rumahnya. Barang-barang ini tidak banyak berguna bagi para penggarap berkeliaran, tetapi di tangannya, mereka berubah menjadi emas. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui apa yang akan menjadi pilihan yang lebih baik. Cloud Soar Monarch tiba-tiba mendekat dari samping. Tuan Muda, seorang tetua dari sekte peringkat kedua mencari audiensi. Sekte peringkat kedua, Jiang Chen agak terkejut. Ratusan faksi, besar dan kecil, berpartisipasi dalam pertemuan naga dan harimau. Ada puluhan sekte peringkat kedua dalam domain manusia, lebih banyak dari sekte peringkat pertama.
Dia tidak mengatur tempat duduk khusus untuk sekte ini, bukan karena dia memandang rendah mereka, tetapi karena dia harus memberikan perlakuan istimewa kepada sekte peringkat pertama. Iya nih, mereka menyebutkan bahwa mereka mungkin memiliki sesuatu yang menarik bagi Tuan Muda. Petik 2. Tunjukkan padanya. Jiang Chen tidak membeda-bedakan. Seorang lelaki pendek dan tua yang mengenakan pakaian coklat segera muncul. Rambutnya setengah hitam dan setengah putih, menyajikan pemandangan yang cukup menarik. Luo Tiansu, seorang tetua dari sekte Nirvana, menyapa Tuan Muda. Orang tua ini lebih dari menyadari bahwa seorang tetua dari sekte peringkat kedua tidak memiliki hak untuk mengudara di depan Tuan Muda Zen. Sekte Nirvana, ada puluhan sekte peringkat kedua dalam domain manusia. Jiang Chen telah mendengar beberapa, tetapi dia tahu sedikit tentang mereka. Cloud Soar Monarch memberikan pengingat cepat. Sekte Nirvana adalah sekte peringkat kedua dari wilayah Swordfield. Mereka adalah salah satu faksi paling berpengaruh di sana. Petik 2. Daerah Swordfield. Jiang Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar nama itu. Kenangan tak menyenangkan muncul di benaknya. Chapter 1282. Iron Heaven's Fall sejati. Daerah Swordfield adalah salah satu faksi menengah wilayah terbesar. Mereka sedikit lebih kuat daripada wilayah Mid Scarlet besar. Kembali ketika Jiang Chen meninggalkan Myriad Domain, menginjakan kaki ke Velurium Capital, dia berkelana melalui kota Tai'ah di wilayah Swordfield. Perjalanannya ke kota telah meninggalkannya dengan banyak kenangan buruk. Ibu kota abadi Eternal telah berusaha menjebak Jiang Chen dengan menyebarkan desas-desus bahwa mereka menahan kepala istana dan Qi di kota. Jiang Chen telah melihat tipu muslihat mereka, tetapi telah berkelana ke kota. Kota Tai'ah telah berada dalam liga dengan modal surgawi abadi dan membantu mereka sepenuhnya dengan perbuatan jahat mereka. Tidak mungkin Jiang Chen akan berhasil keluar hidup-hidup jika dia tidak punya akal. Dia membalas tipu muslihat mereka dengan tipu daya dan membujuk mereka ke sebuah lembah bernama Infansrik, membawa mereka semua dalam satu gerakan dengan miasma Befudlemen Divine setempat. Daerah Swordfield dan kota Tai'ah telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Jiang Chen. Hanya karena dia tidak mencari kota Tai'ah untuk balas dendam tidak berarti bahwa dia dengan senang hati lupa tentang masa lalu. Luo Tiansu agak terkejut dengan tanggapan dingin Jiang Chen. Tentunya ini kali pertama mereka bertemu. Apakah itu permusuhan di mata Tuan Muda? Mungkinkah semua faksi selain pembudidaya berkeliaran tidak disambut? Itu tidak benar. Tuan Muda Zen sangat sopan kepada tamu dari semua lapisan masyarakat dan tampaknya tidak memusuhi siapapun. Apakah dia memiliki semacam prasangka terhadap sekte Nirvana? Itu juga tidak mungkin. Dia tampaknya tidak terlalu bingung dengan nama sekte pada awalnya. Sepertinya suasana hatinya hanya suram ketika daerah Swordfield dibesarkan. Emosi Luo Tiansu berganti-ganti antara tinggi dan rendah. Meskipun dia adalah seorang tetua dari sekte peringkat kedua, dia tidak bisa menahan perasaan rendah diri terhadap Tuan Muda Velurium Capital. Jika Tuan Muda benar-benar memiliki ketidaksukaan yang berakar padanya, seluruh wilayah Swordfield kemungkinan akan berada dalam masalah, bukan hanya sekte Nirvana. Tuan Muda Zen, aku mendengar bahwa True Heaven's Fall Iron ada di daftar pembelian barang kamu. Tetua bertanya dengan hati-hati. Itu benar, Tetua Luo, silakan duduk. Jiang Chen menjawab dengan senyum sopan. Bagaimana mungkin Luo Tiansu berani duduk di depan Jiang Chen? Aku baik-baik saja. Dia tersenyum. Tetua Luo, apakah kamu yakin sekte kamu memiliki beberapa benar Heaven's Fall Iron? Jiang Chen telah menyadari bahwa ia benar-benar diintimidasi Luo Tiansu sekarang. Aku tidak yakin akan hal itu, tetapi berdasarkan uraian Sir Jiao, aku percaya bahwa kita memiliki satu bagian darinya. Oh, seberapa besar itu? Minat Jiang Chen terguncang. Tentang ukuran semangka, Luo Tiansu menjawab dengan jujur. Apa? Jiang Chen terkejut. Ukuran semangka. Apakah kamu tahu berapa nilai True Heaven's Fall Iron dari jumlah itu? Petik 2. Tolong terangkan aku. Luo Tiansu tersenyum sedih. Benda itu sangat berat. Meskipun itu hanya ukuran semangka, tampaknya 2 atau 3 kali lebih berat dari biasanya. Petik 2. Beratnya setidaknya 50 kg jika seukuran semangka. Jiang Chen menjawab dengan sungguh-sungguh. Dia perlu menempa 81 pedang piala surgawi. Jika setiap dek diisi dengan 1 kg True Heaven's Fall Iron, ia membutuhkan kira-kira setidaknya 100 kg-nya. Tetapi hanya menggunakan 1 kg True Heaven's Fall Iron di setiap dek jauh lebih sedikit dari ideal. Untuk mencapai tingkat kekuatan yang diinginkannya,
ia harus memasukkan setidaknya 2 hingga 3 kg True Heaven's Fall Iron ke dalam setiap dek. Dan untuk mencapai kesempurnaan mutlak, 4,5 kg, itu menghasilkan 350 kg Iron Heaven's Fall sejati yang mengejutkan. Tetapi jika dia bisa mencapainya, 81 dek akan naik ke peringkat Empyrean. Faktanya, bahkan banyak ahli Empyrean tidak akan memiliki senjata pada tingkat yang sama. Jiang Chen awalnya berencana menanamkan hanya 2 kg True Heaven's Fall Iron ke dalam masing-masing pedang terbang untuk memenuhi persyaratan dasar. Itu saja akan membutuhkan lebih dari 150 kg bahan. Namun, Luo Tiansu mengatakan bahwa sekte itu memiliki ukuran semangka. Terlepas dari keaslian informasi, Jiang Chen tidak dapat membantu tetapi sangat terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa sekte peringkat kedua hanya akan memiliki paling banyak 5 kg, atau ukuran jari. Tanggapan Luo Tiansu benar-benar membuatnya lengah. Tetua Luo, mendapatkan bagian besar dari tanganmu bukanlah permainan anak-anak. Apakah kamu yakin tidak bercanda? Jiang Chen menggeram dalam-dalam. Aku tidak pernah berani. Dahi Luo Tiansu berkilau karena keringat dan dia menawarkan senyum gugup. Aku di sini untuk memverifikasi apakah Tuan Muda berharap benar-benar ingin membeli Iron Heaven's Fall sejati. Hanya itu. Suara Jiang Chen dipenuhi dengan embun beku. Tidak, aku juga ingin memverifikasi apakah penawaran kamu benar. Petik 2. Apakah sepertinya kita membuat penawaran kosong? Jiang Chen sangat tidak senang. Tetua Luo, jika 150 kg True Heaven's Fall Iron adalah yang kamu tawarkan, maka 3 pil Pinecrane adalah apa yang akan kamu dapatkan. Setiap tawaran kurang dari 50 akan dibayar dengan pil panjang umur. Aku tidak akan melakukan tawar-menawar. Kamu dapat menyelamatkan diri dari masalah dan enyahlah jika itu rencana kamu. Jiang Chen membunuh semua peluang untuk negosiasi dengan satu kalimat. Tuan Muda Zen, aku tidak memiliki setrika pada aku, tetapi jika kamu tertarik, silakan memilih waktu dan mengunjungi sekte kami. Master sekte kami akan lebih dari senang untuk melakukan kesepakatan dengan kamu. Petik 2. Kunjungi sekte kamu. Jiang Chen tertawa. Maafkan aku karena tumpul, tapi aku tidak percaya bahwa True Heaven's Fall Iron layak dikunjungi sekte kamu bahkan jika aku membutuhkannya. Luo Tiansu hanya menguji garis bawahnya. Jika dia setuju dengan segera, yang terakhir mungkin sampai pada kesimpulan bahwa dia putus asa untuk item tersebut. Mereka pasti akan menaikkan harganya. Jiang Chen tidak akan pernah jatuh cinta pada perangkap amatir seperti itu. Luo Tiansu sedikit kecewa ketika mendengar jawaban Jiang Chen. Tapi sekte Nirvana begitu jauh dari sini. Jalanan penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Sepertinya ini akan menjadi bisnis yang sulit untuk dilakukan, perwakilan sekte menghela nafas. Bagaimana Jiang Chen tidak melihat apa yang Luo Tiansu rencanakan? Pintu kami selalu terbuka jika sekte Nirvana ingin melihat kesepakatan ini. Dia tersenyum lembut. Cloud Soar, tolong kirim tetua Luo keluar. Jiang Chen menolak memberi Luo Tiansu kesempatan untuk tawar-menawar. Luo Tiansu tidak punya pilihan selain canggung mengangkat hormat bertepuk tangan dan pergi. Namun, rasa ingin tahu menguasai dirinya sebelum dia ditunjukkan ke pintu. Tuan Muda Zen, bolehkah aku menanyakan satu hal terakhir sebelum aku pergi? Bicara, jawab Jiang Chen acuh tak acuh. Suasana hatimu memburuk ketika kamu mendengar bahwa aku dari daerah Swordfield. Mungkin aku telah menyinggung kamu dalam beberapa cara. Ini adalah perhatian utama Luo Tiansu. Dia menemukan masalah ini sangat aneh dan ingin menempatkan hatinya untuk beristirahat dengan memahami mengapa. Kamu tidak perlu khawatir, Tetua Luo. Kesepakatan itu berlangsung selama tidak ada permusuhan antara faksi kami. Yang lainnya hanyalah detail yang tidak perlu. Petik 2. Ya, dipahami. Luo Tiansu merasa jauh lebih nyaman sekarang. Jiang Chen mengerutkan alisnya dalam pikiran setelah menonton wakil sekte pergi. Jiao Brothers mendekatinya. Tuan Muda, sekte Nirvana tidak tahu tempat mereka. Mereka seharusnya hanya menawarkan barang kepada kamu alih-alih mencoba untuk membuat kesepakatan. Mengapa kita tidak melakukan perjalanan ke sekte mereka dan mengambil True Heaven's Fall Iron untukmu? Petik 2. Retrieve adalah eufemisme untuk apa yang mereka rencanakan untuk lakukan. Sederhananya, niat mereka adalah untuk melenggang ke sekte Nirvana dan melakukan perampokan di siang hari bolong. Jiang Chen tertawa. Bukannya aku tidak mau, tetapi jika semua orang melakukan hal yang sama, domain manusia akan berada dalam kekacauan total. Jiao Brothers tertawa nakal.
Mereka tidak keberatan. Pencurian dan penjarahan adalah cara hidup bagi banyak orang di dunia yang berkeliaran. Jika kamu tidak menyukai gagasan itu, mengapa kami tidak melakukan perjalanan ke sekte mereka dan mengundang sekte mereka untuk berkunjung? Jika dia menolak, kami hanya akan membuat rencana darurat. Petik 2. Tidak perlu untuk itu. Mereka akan datang lagi jika mereka benar-benar memiliki sepotong True Heaven's Fall Iron. Pil Pinetrane adalah barang yang jauh lebih menarik daripada sebongkah logam. Itu bukan apa-apa selain sepotong bahan penyulingan yang normal bagi mereka. Namun Pinetrane Pil adalah pil ajaib yang akan memperpanjang hidup mereka. Dari itu, Jiang Chen sangat percaya diri. Ketika mereka mengobrol, Kaisar Peerless mengambil langkah besar dan mendekatinya sambil tersenyum. Tuan Muda Zen, seseorang baru saja menawarkan kamu sesuatu. Ayo lihat dan lihat apakah itu Ganoderma Heavencloud. Petik 2. Ganoderma Heavencloud. Jiang Chen terkejut. Bukankah itu baru saja muncul kemarin selama tahap penilaian harta karun? Ramuan itu masih ada di Gunung Merak Suci. Bagaimana mungkin yang lain tiba-tiba muncul hari ini? Datang, ayo kita lihat. Petik 2. Saudara-saudara Jiao secara alami gembira dengan berita itu. Mereka mengikuti Tuan Muda dan Kaisar Peerless dengan langkah besar. Ramuan roh tertutup di dalam kotak batu giok tanpa hiasan. Ketika Jiang Chen mengarahkan matanya pada item itu, dia bisa merasakan aura kuat yang berasal dari itu. Tampaknya memiliki semacam hubungan ajaib dengan langit dan bumi. Tuan Muda, ini teman yang membawakan item ini kepada kamu. Kaisar Peerless memperkenalkan kultivator di sampingnya. Teman, bagaimana aku harus memanggil kamu? Jiang Chen menilai pembudidaya. Pendatang baru itu benar-benar berpakaian sebagai pembudidaya berkeliaran. Matanya dipenuhi dengan kedalaman dan misteri. Hanya satu pandangan yang diperlukan untuk mengetahui bahwa dia bukan orang biasa. Aku hanyalah seorang pembudidaya berkeliaran tanpa nama. Nama aku tidak layak disebutkan. Tuan Muda, apa pendapat kamu tentang Ganoderma Heavencloud ini? Petik 2. Chapter 1283. Kontroversi meningkat lagi. Tatapan Jiang Chen bergeser dari pembudidaya berkeliaran ke ramuan roh yang berbaring di kotak giok. Kehadiran yang diproyeksikan dari spesimen ini terasa lebih unggul dari aura dari Heavencloud Ganoderma sebelumnya. Cahaya radiasi berubah di sekitarnya. Itu dipenuhi dengan energi, memancarkan udara segar yang tampaknya melimpahkan beberapa tahun kehidupan dengan sendirinya. Apakah kamu keberatan jika aku mengambilnya untuk dilihat? Jiang Chen menatap yang lain lagi. Tapi tentu saja. Kultivator pengembara cukup murah hati. Tuan Muda mengangkat ramuan roh tanpa basa-basi dan mengamati dengan cermat. Dengan matanya untuk penilaian, tidak sulit untuk mengevaluasi batang ramuan roh belaka. Namun, spesimen ini memberinya perasaan yang tak bisa dijelaskan ketika di tangan. Itu adalah Ganoderma Heavencloud tanpa pertanyaan, tapi ada sesuatu yang salah tentang itu. Konsentrasi energinya menunjukkan usia 6.000 tahun, tetapi penampilan dan berbagai detailnya membuat Jiang Chen merasa itu tidak lebih dari 1000. Ini sangat membingungkan, tetapi gagasan dengan cepat terlintas di benak Tuan Muda itu. Mungkinkah dia memandang penuh arti pada penggarap berkeliaran? Teman, ini memang Ganoderma Heavencloud. Jiang Chen mengangguk tanpa berkedip dalam ekspresi. Apakah kamu ingin memperdagangkannya ke Secret Pivot Mountain, membuatkannya untuk dilelang, atau hanya mendapatkan penilaian untuk itu? Pria itu tersenyum lembut. Aku ingin Tuan Muda Zen menetapkan harganya. Aku sudah memberi harga ramuan roh ini selama segmen kemarin. Jiang Chen balas tersenyum. Apakah kamu ingin aku mengulangi diriku sendiri? Pria itu menggelengkan kepala. Tambang aku jelas unggul dalam kualitas dan penampilan. Apakah kamu mencoba untuk menarik wol ke mataku, Tuan Muda? Petik 2. Jiang Chen terkekeh dan menjentikkan pandangan lain ke Heavencloud Ganoderma. Sebagian besar orang mungkin dibawa naik, tetapi aku dapat mengatakan bahwa yang ini baru berumur sekitar 1000 tahun. Itu tidak jauh berbeda dari yang kemarin. Petik 2. Bagaimana mungkin? Kultivator yang berkeliaran kehilangan ketenangannya. Milikku lebih unggul dari yang kemarin dalam segala hal. Tuan Muda Zen, apakah kamu mencoba menekan harganya? Petik 2. Maaf, tapi ini penilaian aku. Jika kamu berpikir Heavencloud Ganoderma kamu lebih baik dari ini, kamu dapat meminta orang lain untuk menaksirnya. Tapi bagiku, usianya baru 1000 tahun. Tidak peduli metode lain apa yang telah digunakan untuk membuatnya tampak sebaliknya,
tidak realistis untuk mengharapkan harga 6.000 tahun untuk spesimen berusia 1.000 tahun. Jiang Chen tidak menyayangkan perasaan dengan tanggapannya. Dia bisa mengatakan bahwa pembudidaya berkeliaran tidak ada di sini untuk melakukan perdagangan sama sekali. Dan memang, pria itu mengendus mengejek. Untuk berpikir bahwa Tuan Muda Zen yang terkenal hanya sebesar ini. Lupakan saja. Mari kita anggap saja aku bodoh dan datang ke tempat yang salah. Petik 2. Dia mengemasi kotak giok dan pergi tanpa berkata apa-apa kepada Tuan Muda, bergumam pada dirinya sendiri saat dia melakukannya. Ada banyak ahli di pertemuan pembudidaya berkeliaran ini karena ada awan di langit. Kamu mungkin buta dengan nilai sebenarnya, tetapi orang lain tidak akan melakukannya. Petik 2. Jiang Chen mendengus hina dan tidak menghentikan pria itu pergi. Jiao Yun, awasi dia dan lihat apakah dia meminta orang lain untuk menaksirnya. Katakan segera jika dia melakukannya. Petik 2. Jiao Yun mengangguk dan mengekor pembudidaya setelah dia jauh di kejauhan. Menjadi seorang kaisar yang hebat, kesederhanaan itu sendiri membuatnya membayangi seseorang. Memang, pria itu langsung menuju ke distrik perdagangan kuil Sublime Court setelah meninggalkan daerah Jiang Chen. Sepertinya Master Dong Ye adalah target selanjutnya. Ketika dia melihat perkembangan ini, Jiao Yun hampir menghadap dan melaporkan kembali kepada Tuan Muda. Tuan Muda Zen, kontol itu pergi ke kuil Court yang luhur. Sepertinya dia akan menanyakan hal yang sama pada Tuan Dong Ye. Petik 2. Dari para senior yang diundang oleh Jiang Chen untuk ikut serta dalam persidangan kemarin, guru Buddhis itu memang memiliki mata yang terbaik untuk mencari harta karun. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuan Dong Ye dulu. Jiang Chen terdengar sangat terpisah. Aku khawatir orang ini tidak datang dengan niat baik. Dia mungkin ingin membuat masalah. Petik 2. Jadi bagaimana jika dia melakukannya, Tuan Muda? Kami hanya akan mengusirnya. Jiao bersaudara adalah penembak lurus dan tidak suka membuang-buang waktu untuk berbicara. Hehe, dia akan membuat masalah besar jika dia benar-benar diusir dan memfitnah pertemuan itu. Bagaimana kita bisa membiarkannya melakukan itu? Mari kita lihat apa yang dia coba tarik terlebih dahulu. Master Dong Ye mengolah mata Buddha prajurit. Dia seharusnya tidak ditipu oleh metode ini. Petik 2. Meskipun Jiang Chen memberikan suara kepercayaan untuk guru agama Buddha, dia dalam hati skeptis. Itu tidak hanya memalsukan vintage Ganoderma Heavencloud. Metode yang digunakan sangat canggih, menandainya sebagai pemalsuan yang tidak biasa. Jika bukan karena mata yang tajam dan bank pengetahuan yang luas, ia akan sulit sekali mencatat masalah. Memang, Tuan Dong Ye datang dengan kegirangan tidak lama setelah itu. Penggarap berkeliaran di sisinya. Tuan Muda Zen, ini adalah harta yang fantastis, harta yang luar biasa. Tuan Dong Ye diambil alih oleh antusiasme. Lihat Ganoderma Heavencloud ini, sangat sempurna dan tidak kurang dari 6.000 tahun. Jenis ramuan roh peringkat langit ini sangat langka. Ayo lihat. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat guru Buddha melompat-lompat dengan gembira. Dia memandang penuh arti ke penggarap berkeliaran, mengetahui bahwa orang itu sengaja tidak memberitahu guru Buddha bahwa ada kunjungan sebelumnya ke distrik perdagangan Gunung Pifau Suci. Tuan Dong Ye, jangan fokus pada ramuan roh dulu, pikirkan tentang motif pria ini. Kamu memupuk mata prajurit Buddha. Jika kamu bisa melihat ke dalam hati orang-orang, mengapa kamu tidak melihatnya? Jiang Chen menunjuk ke penggarap berkeliaran dengan senyum tipis. Tuan Dong Ye memulai. Apa yang membuatmu mengatakan itu, Tuan Muda? Apakah dia memberitahumu bahwa dia mengunjungiku sebelum pergi kepadamu, dan bahwa aku sudah memberinya penilaian? Sang guru Buddha berkedip dan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia belum. Kultivator yang berkeliaran mendengus menghina. Jika aku mengatakan itu, Tuan Dong Ye akan berprasangka terhadapku. Jadi secara alami aku tidak bisa sukarela itu. Tuan Muda Zen, kata-kata kamu sendiri tidak mewakili apapun, bukan? Atau apakah aku harus memberikan hasil penilaian kamu terlebih dahulu ketika aku mengunjungi tempat lain? Kamu bukan otoritas terkemuka di bidang ini. Petik 2. Ya ampun, jangan kamu memiliki lidah perak. Jiang Chen menyeringai acuh. Tuan Dong Ye, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ada 6.000 tahun untuk ramuan roh ini? Apakah tidak ada? Tuan Dong Ye menatap panjang lagi. Menurut aku, 6.000 tahun adalah perkiraan konservatif. Tuan Muda Zen, menurut kamu berapa umurnya? Petik 2. Aku pikir ini baru berumur 1.000 tahun.
Jiang Chen tersenyum samar. 1000. Tuan Dongye melompat kaget dan tersenyum sedih. Tuan Muda Zen, aku juga mengagumi keahlian kamu, tetapi perkiraan 1000 tahun benar-benar terlalu jauh dari sasaran. Spesimen ini jelas jauh lebih baik daripada yang kemarin. Petik 2. Sepertinya begitu, tetapi hanya pada tingkat permukaan. Tuan Dongye, inilah sebabnya aku menyarankan agar hati pria ini diperhatikan dengan baik. Dia dengan sengaja membawa ramuan roh ini untuk menabur pertikaian antara kami berdua sehingga kami bertarung dan mengganggu tatanan pertemuan ini. Kamu adalah individu yang lembut dan baik hati, jangan terperangkap olehnya. Petik 2. Sang Master menjadi tidak bahagia. Tuan Muda Zen, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Bahkan jika kamu berbicara sampai matahari berhenti bersinar, itu masih tidak membuat Ganoderma Heavencloud ini berusia kurang dari 1000 tahun. Aku akan sangat berani untuk bertaruh bahwa jika kamu mengundang semua orang yang tahu ramuan herbal untuk menilai yang satu ini, itu akan lebih tua dari 1000 tahun. Petik 2. Sang Guru Buddha memiliki temperamen kasar dan sudah ragu-ragu antara penerimaan dan penolakan terhadap Tuan Muda. Mengingat usia Jiang Chen, sangat kecil kemungkinan bahwa Tuan itu akan dengan sepenuh hati tunduk kepada pemuda itu. Sudah jelas bahwa Ganoderma Heavencloud ini berusia lebih dari 1000 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa percaya Tuan Muda? Tuan Muda itu dengan jujur terbaring di giginya dan menghina mata warrior Budanya. Tolong redam amarahmu, Tuan yang terhormat. Tatapan Jiang Chen dilenyapkan saat dia melihat kultivator yang berkeliaran. Yang terakhir memiliki setengah senyum di wajahnya dan menonton proses dengan penuh minat, seolah ingin acara itu tumbuh lebih besar. Jika itu tidak memberi petunjuk pada Jiang Chen bahwa ini adalah pembuat onar, maka dia benar-benar bodoh. Apakah kamu merasa bahwa skema kecil kamu telah berhasil? Jiang Chen melemparkan pandangan melirik. Tuan Muda Zen, kaulah yang memegang pertemuan naga dan harimau, jadi aku tidak bisa melakukan apapun jika kamu ingin berbelok ke kanan menjadi salah. Apa yang kamu sebut objektivitas kemarin hanyalah tipuan untuk menipu orang-orang jujur. Ini diri sejati kamu. Kamu hanya ingin menekan harga dengan desakan kamu bahwa ramuan roh aku baru berusia 1000 tahun. Kamu mungkin bisa mendapatkan semua pembudidaya berkeliaran di dunia untuk membeli kebohongan kamu, tapi aku tidak akan jatuh cinta pada mereka. Petik 2. Jadi akhirnya datang. Orang itu menunjukkan keunggulan dan niat sebenarnya. Dengan emosi Tuan Dongye, matanya membelalak dengan marah pada saat ini. Tuan Muda Zen, jika ini benar-benar karakter sejati kamu, maka aku buta dan bodoh mempercayai kamu. Master Buddhis dilatih dalam teknik proyeksi vokal sekte, sehingga kata-katanya meledak di sekitarnya seperti retakan guntur pada hari yang cerah. Mereka menabrak jantung Jiang Chen dengan gravitasi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia meremehkan guru Buddha ini. Menilai dari situasinya, Dongye kemungkinan berkolusi dengan pembudidaya pengembara ini. Mungkin itu bahkan plot yang ditata dengan cermat. Pikiran terbang dengan cepat melalui pikiran Tuan Muda saat ia menilai cara paling ideal untuk menangani masalah ini. Keledai botak ini adalah aktor yang baik. Semua sudah jelas baginya sekarang. Dengan analisis yang cermat, ia menyadari bahwa ia telah dimainkan dari awal hingga akhir oleh Master Dongye. Apa yang tampaknya temperamen yang keras kepala dan berapi-api itu kemungkinan besar adalah suatu tindakan yang memulai saat sang guru Buddha menginjakkan kaki di atas panggung. Kuil Sublime Chor tidak terlalu jauh dari Pilvire, dan tidak pernah memiliki hubungan dengan Velurium. Wajar jika mereka memilih untuk berdiri dengan Pilvire. Keledai botak ini, Jiang Chen dengan cepat menjadi tenang setelah kemarahan awalnya. Dia tahu bahwa dia meremehkan tekad dan aktivitas Pilvire. Chapter 1284. Masalahnya meledakkan. Raungan Master Dongye menarik perhatian dari segala arah. Kultivator pengembara mengambil keuntungan dari ini untuk berteriak. Skema yang bagus yang kamu tetaskan di sini, Tuan Muda Zen. Kamu membangun citra yang terbuka dan adil untuk diri kamu sendiri dengan segmen identifikasi harta karun kemarin, tetapi kamu benar-benar mencoba untuk menjaga harga tetap rendah secara pribadi. Apakah ini yang disebut keadilan terbuka kamu? Aku mengatakan pertemuan naga dan harimau ini hanyalah sebuah konspirasi bagi kamu untuk menggunakan kantor publik kamu untuk keuntungan pribadi. Petik 2. Saudara-saudara Jiao sangat bersemangat dengan kata-kata ini. Kamu di sini hanya untuk menimbulkan masalah, bukan? Kultivator pengembara tidak layu dalam menghadapi agresi. Kamu mengudara, Jiao bersaudara dari Met. Huai, apa?
Apakah kamu menggunakan tinju untuk berbicara ketika kamu salah, Tuan Muda Zen? Kamu mungkin bisa mengancam aku, tetapi bisakah kamu mengancam jutaan pembudidaya pengembara di dunia? Dia memukul pose yang tinggi dan menantang. Terlihat fokus pada mereka mulai dipenuhi dengan kecurigaan dan keraguan. Jiang Chen melambaikan tangan agar saudara-saudara Jiao berhenti. Berbagai kaisar besar Velurium terbang juga, merasakan sesuatu yang tidak diinginkan sedang terjadi. Tuan muda itu berebut untuk menanggapi perkembangan yang tiba-tiba ini, tetapi dengan cepat menenangkan dirinya. Apa referensi muluk untuk semua pembudidaya berkeliaran di dunia? Nada suaranya dilepaskan. Teman, aku tidak peduli dari mana kamu berasal dan motif apa yang kamu miliki. Jika kamu berperilaku baik di pertemuan naga dan harimau, ibu kota aku akan memperlakukan kamu sebagai tamu. Tapi aku tidak akan memilikinya jika kamu di sini menyebabkan masalah dan melempar lumpur. Kamu terus menyebut penggarap berkeliaran, jadi aku ingin bertanya kepada kamu, siapa nama kamu? Siapa di antara kerumunan di sini yang mengenalmu? Petik 2. Kultivator pengembara tidak terganggu. Tuan Muda Zen, kamu terus ingin tahu latar belakang dan nama aku. Apakah kamu membuat rencana untuk membalas dendam setelah fakta? Apakah aku satu-satunya orang di sini yang menyembunyikan nama dan asal aku? Ini bukan dunia yang mudah di luar sana, jadi itu biasa bagi para pembudidaya untuk menyembunyikan nama mereka. Kamu terus ingin mencari tahu siapa aku. Untuk apa? Pria itu cukup fasih dan memberikan respons agresif yang menghasut. Setiap kata menargetkan Jiang Chen, membuat Tuan Muda menjadi gangster dan preman. Jiang Chen balas tersenyum. Kamu gemetar dan bersembunyi tetapi masih berpura-pura memiliki alasan yang benar seperti itu. Apapun itu, kamu akan melakukan semua upaya ini sehingga kamu dapat melemparkan lumpur ke aku. Aku akan membiarkan kamu puas dengan isi hati kamu hari ini. Pergilah, keluar dengan semua yang kamu inginkan. Petik 2. Apa lagi yang bisa dikatakan? Kamu mengubah ramuan roh aku yang berusia 6.000 tahun menjadi yang berumur 1.000 tahun, tidak ada yang lebih jelas dari itu. Jika aku terus berbicara, siapa yang tahu jika darah akan mengalir ke kepala kamu dan kamu hanya akan membunuh aku di tempat aku berdiri. Aku seorang individu yang jujur, dan Tuan Dongye memverifikasi ramuan roh aku dengan warrior Budasai. Bahkan orang buta dapat melihat perbedaan antara ramuan roh berusia 6.000 dan 1.000 tahun. Tuan Muda Zen, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu munafik yang luar biasa. Hanya butuh 1 hari bagi kamu untuk merobek topeng objektivitas kamu. Petik 2. Seseorang harus memberikannya kepadanya. Kultivator pengembara memiliki cara dengan kata-kata. Dia begitu halus sehingga mengejutkan bahkan Jiang Chen. Garis-garis itu tampak terlatih dengan baik. Mereka dibebaskan dengan keakraban dan masing-masing dibangun dari yang sebelumnya. Mereka tidak hanya melempar lumpur ke Jiang Chen, tetapi juga lumpur yang sangat rasional. Sentimen di dalam diri mereka sangat radang. Han Qianzhan akhirnya tidak tahan lagi dan melangkah masuk. Teman, keadilan tidak selalu berada di pihak siapapun yang berbicara paling keras. Aku mempercayai karakter Tuan Muda Zen, dan kami hanya menerima kata-kata kamu untuk saat ini. Jika kamu pikir kamu benar, mengapa kami tidak menata semuanya dan membuat perhitungan fakta secara menyeluruh? Petik 2. Kata-kata kepala sekte adalah klub kejelasan bagi banyak penggarap berkeliaran. Mereka condong ke sisi rekan mereka, tetapi menjadi tenang setelah mendengar bantahan ini. Ketika terjadi konflik antara para peladang berkeliaran dan sekte, mereka secara alami berpihak pada mereka sendiri dan secara tidak sadar merasa bahwa kata-kata faksi besar tidak dapat dipercaya. Tetapi mereka setuju dengan masukan Han Qianzhan. Sejauh ini semuanya sudah bicara. Yang terbaik adalah tidak mengambil kesimpulan berdasarkan perasaan lebih dekat ke satu sisi saja. Selain itu, mengingat kinerja Tuan Muda Zen kemarin, dia benar-benar tidak tampak seburuk yang dilakukan orang lain. Jika Tuan Muda benar-benar busuk, maka kemampuan aktingnya terlalu bagus. Dia membodohi semua pembudidaya berkeliaran di dunia. Tetapi sekali lagi, itu benar-benar tidak tampak seperti akting kemarin. Pertemuannya ini benar-benar telah terbukti bermanfaat bagi banyak orang. Dengan demikian, skala hati orang perlahan-lahan kembali ke posisi netral. Itu benar, buat cadangan kata-kata itu. Kita bisa melihat siapa yang benar bersama. Petik 2. Ya, tokoh populer mengundang kontroversi. Tuan Muda Zen memiliki nama yang sangat bagus sekarang sehingga mungkin seseorang hanya mencoba menyeretnya ke bawah. Petik 2.
Tetapi pembudidaya berkeliaran telah mengunci dan tidak melepaskan. Dia tersenyum dingin pada Jiang Chen, matanya penuh provokasi dan tampaknya memanjakan untuk berkelahi. Tuan Muda Zen, berani kamu bersaksi melawan aku di depan semua orang. Jiang Chen mendengus dengan acuh. Prancing badut kecil, dia mengabaikan yang lain dan melangkah ke atas panggung. Bangun di sini jika kamu ingin berkonfrontasi denganku. Tuan Dongye, tolong beri kami kebijaksanaan kamu karena kamu juga seorang saksi. Petik 2. Dongye melantunkan nama Buddha. Aku hanya berusaha untuk hati nurani yang jelas dalam tindakan aku. Aku tentu harus memberikan kesaksian. Tuan Muda Zen, kamu sangat keliru dalam hal ini. Petik 2. Jiang Chen benar-benar ingin melakukan tendangan terbang dengan cara yang sopan dan tepat yang diperlihatkan oleh guru Buddha itu sendiri. Keledai botak ini sangat pandai menempatkan di depan. Kultivator pengembara lainnya bergabung dengan Tuan Muda di atas panggung. Kata-kata perlu didukung oleh fakta. Aku mencari keadilan hari ini dan menyambut semua teman untuk bergabung dengan aku di panggung untuk menanamkan kebijaksanaan mereka. Petik 2. Jiang Chen menatap pria itu dengan dingin, tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Namun Han Qianzhan, sekali lagi tidak bisa menahan diri. Kursi-kursi penuh hari ini dan ada banyak ahli hadir. Tidak ada yang bisa membuat kamu menderita ketidakadilan jika kamu benar-benar benar. Tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu jika kamu mencoba menabur kebingungan dan menyeret Tuan Muda ke bawah. Petik 2. Pria itu tertawa dingin. Sekte Kepala Han, kita semua tahu bahwa Tuan Muda Zen adalah seorang kaisar piltamu dari Sekte Yuskai Swat Agung kamu. Wajar jika kamu berbicara atas namanya. Petik 2. Su Huanzhen ingin melompat juga, tetapi dia terhenti ketika dia mendengar jawaban ini. Sementara itu, Kaisar Dragon Tyrant dari Heavenly Dragon Sekte terkikik pelan. Dia sangat memusuhi Gunung Suci Pifau karena penolakan Jiang Chen sebelumnya dan senang melihat seseorang membuat masalah untuk faksi. Melompat keluar untuk membantu adalah hal terakhir yang dia lakukan. Bahkan, dia ingin ikut serta dalam aksi dan mendapatkan beberapa tendangan juga. Anehnya, Sangguan Yanxing dari Ninesun Sky Sect berdiri. Teman, kamu tidak perlu ini bekerja jika logika benar-benar berdiri di sisi kamu. Semakin kamu seperti ini, semakin aku curiga ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana dengan ini? Meskipun aku tidak goyah dalam menilai hal-hal, aku masih bisa membedakan antara ramuan roh berusia 1000 tahun dan 6000 tahun. Hitung aku. Petik 2. The Moon God Sekte akan berpartisipasi juga. Sektmaster ketiga akhirnya berbicara. Hehe, Istana Sungai Empyrean tidak akan pernah melewatkan kesenangan seperti itu. Sekte ini adalah pendukung Pilvire yang di Heart. Mereka hanya mengirim seorang tetua ke pertemuan naga dan harimau. Dia tidak banyak berpartisipasi selama ini, tetapi itu tidak berarti dia akan duduk dalam segala hal. Haha, meskipun Sekte Naga Langitku tidak bisa diganggu dengan hal-hal sepele ini, kami selalu menganjurkan keadilan dan keadilan. Hitung juga kami. Petik 2. Su Huanzhen dari Istana Cicada Surgawi secara alami tidak akan menyusut pada saat-saat seperti ini. Pengadilan Surgawi-Surgawi aku akan berpartisipasi juga. Di sisi kultivator yang berkeliaran, Kaisar Wellspring tersenyum. Aku selalu mempercayai karakter Tuan Muda Zen dan bersedia untuk tampil atas namanya. Kaisar Inferno setuju. Aku juga percaya Tuan Muda Zen, anggap aku masuk. Hehe. Aku sangat mengagumi karisma muda Tuan Muda Zen. Aku akan turut serta. Itu adalah Kaisar Reliance. Situasi aneh telah berkembang. Orang yang berhadapan dengan Jiang Chen mengaku sebagai pembudidaya berkeliaran, tetapi 3 raksasa pengembara telah memilih untuk berpihak pada Tuan Muda bukan dari mereka sendiri. Sebaliknya, yang mendukung kultivator pengembara adalah semua perwakilan sekte. Itu sangat aneh. Pembudidaya berkeliaran lebih tajam sudah mengambil hal-hal. Ini sama sekali bukan kejadian acak, tetapi suatu penghadang di antara kedua belah pihak. Apakah ini benar-benar direncanakan sebelumnya? Namun, sebagian besar tidak memikirkan itu secara mendalam. Mereka sangat bersemangat, memiliki hampir semua faksi besar dan tokoh yang terseret ke dalam perkembangan yang tak terduga ini lebih menarik daripada transaksi apapun. Jenis-jenis konflik inilah yang paling ingin mereka lihat. Ada 7 perwakilan dari berbagai sekte peringkat pertama dan 3 titran pembudidaya berkeliaran. Itu membuat total 10, mereka yang merupakan tingkat eksistensi tertinggi pada pertemuan kali ini. Itu lebih masuk akal bagi mereka untuk menilai ramuan roh. Teman, keluarkan ramuan rohmu.
Kaisar Wellspring tersenyum samar pada pria itu. Biarkan aku mengingatkan kamu bahwa jika kamu benar-benar seorang pembudidaya berkeliaran, aku bisa berjanji bahwa tidak ada yang akan menyakiti kamu hari ini apakah ramuan roh kamu nyata atau tidak. Tetapi jika kamu hanya membuat masalah dengan menggunakan nama kultivator pengembara, maka aku akan menumpahkan darah kamu dimanapun kamu berasal, bahkan jika Tuan Muda tidak ingin mengejar hal-hal lebih lanjut. Petik 2. Kata-katanya membuat keheningan mematikan di tempat itu, membuat suasana berubah sangat aneh. Itu adalah deklarasi dukungan tanpa malu-malu untuk Jiang Chen. Kaisar Peerless juga diam-diam kagum pada daya tarik pil Pinecerane. Setelah menerima pil tersebut, disposisi Kaisar Wellspring yang menguntungkan meluas ke penciptanya, karenanya menunjukkan dukungannya yang besar bagi Tuan Muda. Sentimen Kaisar Mata Air juga milikku, Kaisar Inferno memandang dengan dingin. Kaisar Reliance tersenyum dengan mudah. Aku, Kakak Hui, dan Kakak Inferno adalah teman para pembudidaya yang berkeliaran. Kami akan mencari keadilan atas nama kamu. Tetapi jika kamu seorang penipu, itu akan sangat jahat. Petik 2. Pria itu tidak pernah berpikir bahwa 3 titian pengembara akan begitu kuat di pengadilan Jiang Chen. Meskipun dia tahu dia tidak akan kalah, dia merasa tidak nyaman pada saat itu. Bagaimana jika dia diekspos? Bahkan jika Tuan Muda itu tidak melakukan apapun untuk dirinya sendiri karena pertimbangan reputasi, ketiga raksasa itu sama-sama tokoh yang ia tidak bisa singgung. Chapter 1285. Debat Ganoderma Heavencloud. Jiang Chen berada di ketenangannya sekarang. 3 janji kaisar besar yang berkeliaran sangat melegakannya. Upaya orang asing untuk berbicara atas nama semua pembudidaya berkeliaran dilakukan untuk mengingat bahwa 3 raksasa bola telah berbicara. Pria itu perlu mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Tuan Muda melirik pembuat onar yang aneh dengan senyum dingin. Keluarkan Heavencloud Ganoderma yang seharusnya berumur 6.000 tahun. Bukankah lebih mudah bagimu untuk menyalakan api dengan lebih banyak senior di sekitar? Petik 2. Jantung kultivator yang berkeliaran berdetak kencang. Apa yang tampaknya menjadi pengepungan sempurna sekarang memiliki sedikit celah. Sedikit rasa takut memasuki benaknya. Namun, dia tidak bisa melakukan banyak hal selain melanjutkan ke depan. Membawa ramuan roh, dia menyatakan dengan keras, kamu tidak membuatku takut, Tuan Muda Zen. Sekarang, semakin banyak manula di sini, tidak mungkin kamu bisa menipu kami semua. Petik 2. Dia mengadopsi nada tegang dengan niat jahat, sepenuhnya bertekad menggambarkan Jiang Chen sebagai penjahat yang menindas. Ayo, senior dan teman, semuanya. Bagaimana mungkin Heavencloud Ganodermaku yang baru berumur 1000 tahun? Sambil membawa ramuan itu, pria itu menunjukkannya ke kelas berat, bergumam terus-menerus. Tuan Muda Zen, kamu mengatakan bahwa Ganoderma aku seusia dengan kemarin. Kenapa kita tidak membandingkannya? Bisakah kamu mengeluarkannya? Petik 2. Ganoderma dari kemarin memang pada orang Jiang Chen saat ini. Setelah segmen identifikasi harta karun, Cheng Qian pergi ke Kaisar Coiling Dragon untuk membuat perjanjian dengan Jiang Chen dan Gunung Suci Pifau. Dengan senyum tipis, Tuan Muda mengeluarkan ramuan yang menjadi bahan pembicaraan di kota. Semua orang terkejut dengan tampilan siap Ganoderma dari Jiang Chen. Aku ingin tahu, Tuan Muda Zen, bagaimana bisa Heavencloud Ganoderma berada di tanganmu? Tuan Dongye bertanya dengan cemberut. Pernyataannya meninggalkan banyak imajinasi. Betul, mengapa Ganoderma Heavencloud masih berada di tangan Tuan Muda Zen? Bukankah seharusnya dia sudah mengembalikannya ke penggarap berkeliaran? Apakah dia? Pikiran beberapa pemikir cepat langsung menuju ke sisi yang lebih buruk dari spektrum. Aku juga ingin tahu, Tuan Muda Zen. Tetua dari Istana Sungai Empyrean memulai pertanyaannya dengan agak kejam. Ini hanya sehari. Bagaimana Ganoderma Heavencloud menyelinap ke dalam kepemilikanmu dalam rentang waktu sesingkat itu? Petik 2. Sebagai anjing Pilviricity, Istana Sungai Empyrean bertindak sesuai harapan dengan berdiri menentang Jiang Chen. Long Baxiang Sekte Naga Langit terkikik. Aku harap kamu tidak mencurinya melalui cara curang, Tuan Muda Zen. Mata Jiang Chen penuh cemoohan bagi para manula yang seharusnya, yang, meskipun sudah lanjut usia, berperilaku tidak lebih baik daripada badut. Aku tahu apa yang kalian semua maksudkan. Mencoba menodai namaku, itu benar, Ganoderma Heavencloud masuk ke tangan aku melalui cara yang benar-benar tegak. Aku adalah pemiliknya yang sah. Petik 2.
Kita berada di tanah Velurium Capital. Tidak ada pemilik harta karun yang bisa menolak tawaran dari kamu. Long Baxiang mencibir. Ke samping, Kaisar Melingkar Naga tidak bisa duduk diam lebih lama. Kamu di sana, Lama An-An. Berhenti dengan sindiran bodoh kamu. Pemilik Heavencloud Ganoderma rela memperdagangkannya kepada Tuan Muda Zen. Aku seorang saksi untuk itu. Jika ada paksaan yang terlibat sama sekali, maka biarkan surga menyerang aku dengan kekuatan 5 petir. Bukankah kamu di sini sebagai tamu Velurium Capital? Atau apakah kamu di sini untuk terlibat dalam pesta pora dan penipuan? Itu sepertinya jauh lebih dekat dengan motif aslimu saat ini. Petik 2. Kata-kata Kaisar penuh dengan keadilan dan alasan. Untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa mengucapkan bantahan tunggal. Banyak kecurigaan segar diatasi. Sumpah seperti itu dari seorang Kaisar Agung pada dasarnya definitif. Tidak ada yang bisa dengan mudah membuat sumpah ke surga dan bumi seperti itu. Ekspresi Jiang Chen tetap tenang. Dia menyerahkan Heavencloud Ganoderma miliknya kepada Jiao Yun. Di sini, berikan itu kepada sesama Daois kita untuk membaca dengan teliti. Ingatkan mereka untuk memperhatikan akar, garis-garis pada daun, dan bentuk tubuh ramuan itu. Petik 2. Melaksanakan perintahnya untuk surat itu, Jiao Yun segera menunjukkannya kepada yang lain. Semua orang, Tuan Muda adalah pria yang jujur, di atas menggunakan trik kecil. Namun, dia juga menyatakan bahwa siapapun yang menggunakan trik itu di depannya hanya akan mengalami rasa malu. Perhatikan detailnya, jangan tertipu oleh kesan pertama kamu. Petik 2. Semua penonton mulai membandingkan dua ramuan roh dengan cermat. Dari kesan pertama saja, mereka semua memperhatikan bahwa konsentrasi energi roh yang berasal dari kedua Ganodermas sangat berbeda. Selain itu, penampilan luar dari keduanya terlalu berbeda. Ganoderma Heavencloud baru jelas jauh lebih besar. Seorang idiot dapat melihat bagaimana keduanya berbeda dengan pandangan sepintas. Bahkan Kaisar Wellspring mengerutkan alisnya setelah melihat perbedaan yang jelas. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Muda Zen ingin menempatkan mereka berdampingan di tempat pertama. Tidak membandingkan mereka tentu saja lebih baik. Ada perbedaan yang sangat mencolok ketika keduanya ditahan satu sama lain. Tetua dari Istana Sungai Empyrean terkekeh. Aku agak lambat tentang ini, jadi permisi. Bagaimana bisa ada orang yang bingung tentang jurang yang begitu jelas? Petik 2. Tuan Dongye menghela nafas. Kamu harus memberi semua orang penjelasan, Tuan Muda Zen. Secara paksa memberikan evaluasi yang salah untuk transaksi bertentangan dengan prinsip keadilan yang kamu klaim untuk ditegakkan. Petik 2. Long Baxiang terkekeh tanpa ampun. Aku tidak berharap seorang pria yang begitu muda memiliki metode yang begitu licik. Kamu hampir berhasil menipu seluruh dunia. Jika bukan karena keberanian teman kultivator yang berkeliaran ini untuk membela dirinya sendiri, semua orang akan tetap ditipu dan menerima pukulan. Petik 2. Kata-kata setiap orang lebih membenci daripada yang terakhir. Serangan rangkap 3 memicu emosi sejumlah besar pendengar. Apakah Tuan Muda Zen benar-benar munafik mengejar ketenaran? Apakah keadilannya hanya seruan untuk menipu para petani yang berkeliaran? Banyak yang dipenuhi dengan kekecewaan. Mereka sangat menghormati Tuan Muda Zen sebelum ini, yang juga sedikit meningkatkan kesan mereka terhadap faksi besar. Mungkin faksi Tuan Muda Zen benar-benar berbeda dari yang lain. Tampaknya ilusi mereka hampir hancur dalam semalam. Sekarang, mereka merasa telah dipermainkan orang bodoh. Suasana di kerumunan itu berubah menjadi buruk. Namun, sebagian besar pembudidaya berkeliaran berpikir bahwa pidato sejauh ini sebagian besar sepihak. Tuan Muda Zen belum membela diri. Jika dua herbal roh benar-benar memiliki celah yang sangat besar, mengapa dia harus mengambil sendiri untuk membandingkan di tempat pertama? Bukankah itu menempatkan dirinya pada kerugian yang lebih besar? Pasti ada alasan untuk keputusan Tuan Muda Zen. Anggota audiensi yang lebih tajam tidak segera dipengaruhi oleh kata-kata Guru Dongye dan Long Baxiang, alih-alih memilih untuk mengamati perkembangan lebih lanjut. Di sisi lain, mereka yang mendukung Jiang Chen sudah kehilangan kata-kata. Sekilas, perbedaannya jelas seperti siang dan malam. Mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada Jiang Chen. Kultivator pengembara terkekeh beberapa kali lagi. Tidak masalah bagaimana kamu mendapatkan Ganoderma pertama, Tuan Muda Zen. Jika kamu berniat melakukan hal yang sama dengan merampok aku sendiri, maka aku akan menyerahkan hidup aku demi keadilan. Petik 2. Cukup. Jiang Chen memecah keheningan dengan petir marah.
Petir pepatah melonjak dari matanya, membentuk aura niat membunuh yang melesat ke arah yang lain. Satu kata itu telah diucapkan dengan kemarahan raungan naga, menggetarkan gendang pendengarnya. Itu mengejutkan setiap pendengar yang hadir. Tatapan tuan muda itu seperti pisau. Berhentilah menjadikan dirimu menjadi korban. Penampilan kamu yang buruk mungkin bisa menipu orang awam, tetapi jauh dari cukup baik untuk disembunyikan dari mata aku yang taat. Petik 2. Dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada orang banyak. Semuanya, pemuda itu menyatakan dengan keras. Aku yakin kamu bisa melihat perbedaan besar antara kedua Ganodermas dalam satu pandangan. Selama kamu tidak buta, iya. Tetapi kita para pembudidaya harus tahu bahwa apa yang mata kita katakan kepada kita mungkin bukan kebenaran. Penyamaran dilakukan dengan cukup baik, tetapi tidak bisa menipu para ahli sungguhan. Ganoderma Heavenclaw mungkin merupakan tanaman asing bagi kamu, tapi aku tahu betul. Spesimen 6.000 tahun yang benar memiliki akar berwarna giok, dan setiap kumis sempurna dan kuat seperti naga. Teknik pemalsuan yang digunakan untuk yang satu ini luar biasa, tetapi aku berasumsi bahwa artis tersebut belum melihat ramuan yang sebenarnya yang menua sendiri. Warna apa yang seharusnya kumis orang ini? Petik 2. Kerumunan melihat perintahnya. Mereka memperhatikan bahwa kumis ramuan yang lebih baru berwarna biru kehijauan. Meskipun mereka sedikit lebih tebal daripada yang berasal dari ramuan yang diproduksi Jiang Chen, warnanya identik. Kamu mengada-ada, Tuan Muda Zen. Kultivator pengembara menjerit nyaring. Apakah itu seharusnya berwarna giok hanya karena kamu mengatakannya? Apakah kamu punya bukti? Itu hanya kata-kata tak berdasarmu saja tanpa bukti. Petik 2. Tuan Dongye mengucapkan mantra Buddha. Tuan Muda Zen, kebawelan lebih jauh hanya akan menurunkan pendapat aku tentang kamu. Alih-alih semakin marah, Jiang Chen tertawa. Tuan Dongye, aku salah tentang sesuatu selama ini. Aku berpikir bahwa murid-murid Buddha dari kuil Chord Sublime tidak berbohong, tetapi tampaknya mereka hanya menipu dan menipu. Ingat, Tuan Dongye, kepalsuan apapun seharusnya menghasilkan hukuman di neraka lidah yang ditarik. Jika kamu tidak dapat memasukkan nirwana sebagai pembudidaya mata Buddha prajurit, maka aku pikir neraka adalah tempat kamu akan berakhir. Apakah kamu berani bersumpah pada nama Buddha bahwa kamu belum berbohong dalam masalah ini? Jika kamu dapat membuat sumpah ke langit dan bumi, maka aku akan segera membubarkan semua kekayaan Gunung Merak Suci sebagai kompensasi kepada teman-teman pembudidaya pengembara kami di sini. Petik 2. Pidatonya tegas dan keras, membuat Master Dongye bingung karena jawaban. Seperti yang aku katakan, metode pemalsuan cukup baik. Jiang Chen melanjutkan dengan ekspresi dingin. Sial, pemalsu dibatasi oleh pengalamannya. Lihatlah lagi daun Ganoderma. Ganoderma yang berusia 6.000 tahun harus memiliki pola mengular pada daunnya yang sesuai dengan kebenaran langit dan bumi. Yang ada di daun ini, gambar tidak jelas masih dalam proses evolusi. Garis-garis pada tubuh Ganoderma juga. Banyak orang tidak tahu bahwa mereka sangat mirip dengan cincin pohon dan dapat digunakan untuk memberitahu usia tanaman itu. Jika Ganoderma berusia 6.000 tahun, itu akan memiliki 60 baris. Berapa banyak yang ada dalam Ganoderma ini? Petik 2. Kerumunan pembudidaya berkeliaran secara kolektif terpana oleh informasi baru Jiang Chen. Apakah Heavenclaw Ganoderma memiliki begitu banyak fitur yang membedakan? Apakah yang kedua benar-benar palsu?